Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Jakarta Birdland menjadi salah satu spot wisata favorit keluarga untuk mengenal beragam burung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di sini pengunjung bisa menghabiskan liburan bersama keluarga dengan melihat lebih dari 300 ekor burung dengan 70 jenis berbeda. Konsep yang ditawarkan Jakarta Birdland juga cukup unik, yakni kita memasuki kandang burung karena burung di sini dibiarkan lepas begitu saja sehingga pengunjung bisa berinteraksi langsung. Burung-burung yang termasuk dalam satwa yang dilindungi ini dapat diberikan makan secara langsung dan dibantu dengan guide yang ada. Untuk harga tiket masuknya dibanderol mulai dari Rp60.000 untuk hari biasa dan Rp100.000 saat akhir pekan. Jadwal atraksi burung dimulai setiap hari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Dan untuk mengetahui informasi terkini di kawasan Jakarta Birdland, kita sudah terhubung dengan Kea Della Rosa dan juru kamera Yudi Richard. Selamat siang Kea, bagaimana situasi keramaian pengunjung di sana saat ini? Halo, siang Diandra dan juga pemirsa. Suasana siang ini di Jakarta Birdland, Ancol, Jakarta Utara sangat ramai. Dan tentunya sejak tadi pagi banyak sekali keluarga yang berbondong-bondong masuk untuk berinteraksi langsung dengan 300 burung yang berada di Jakarta Birdland. Dan memang benar, di sini konsepnya sangat unik Diandra. Sehingga kita masuk ke dalam kandang dan berinteraksi langsung dengan para burung tanpa mereka dirantai seperti itu. Tapi kita bisa interaksi langsung, kita bisa ngasih makan langsung. Dan kali ini di layar kaca Anda sudah terlihat burung unta asal Afrika, di mana burung ini adalah jenis burung terbesar di dunia yang uniknya tidak bisa terbang nih. Namun burung unta ini bisa berlari kencang hingga kecepatannya 70 km per jam. Dan saat ini saya ingin memberanikan diri saya untuk memberikan makan langsung dibantu dengan Mas Rizky tentunya. Nah, ini makanannya burung. Nggak apa-apa Kak? Oh, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Harus dengan keberanian nih Diandra dan pemirsa. Tapi tenang aja karena di sini akan dibantu oleh guide-nya. Lalu juga burung unta makannya adalah makanan kering ya, makanan kering, jagung, terus juga palet ya. Ada beras, beras merah, ada tepung juga. Dan memang kalau misalnya kita ngasih makan burung unta ini ada di jam-jam tertentu dan dibanderol dengan harga Rp50.000 ya untuk 1 kali makan. Wah, ternyata sudah kenyang atau masih lagi? Oh, mau dihabiskan. Ayo jangan ada sisa ya makanannya ya. Nah, untuk pemirsa yang ingin merasakan secara langsung nih, mengasih makan dan juga berinteraksi dengan burung yang ada di Jakarta Birdland, sangat amat bisa karena Jakarta Birdland buka sejak pukul 9 pagi dan akan tutup pada pukul 5 sore. Dan untuk selain kita bisa ngasih makan, kita juga bisa berinteraksi dan menonton show yang dimulai pada pukul 10 pagi dan berakhir pada pukul 4 sore. Kembali ke studio Diandra. Baik, terima kasih Kea Della Rosa atas laporan Anda langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara di Yogyakarta lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.
PT Kereta Api Indonesia Doops 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta juga dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja, seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari Senin besok. Puluhan penumpang ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bomana, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Para penumpang terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan juga alat pelampung lainnya. Kapal KM Cahya Intan Celebes ini bertolak dari Bajoai, Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke Pelabuhan Bue Pinang, Kabupaten Bomana. Di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam ombak tinggi saat cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas hingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan selama 3 jam. Kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang. Ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alpon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Terdata ada 20 orang di dalam kapal serta beberapa unit motor, bahan pakan ternak dan juga sembako. Selanjutnya seluruh penumpang dibawa ke Puskesmas Bue Pinang, Kecamatan Poelang untuk menjalani perawatan. Dari Bomana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.